Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Natasha Anastasia Magrisa. Saya mahasiswa KKN UNED Back to Village 2020. Saya mengambil tema inovasi pembelajaran anak saat COVID-19. Jadi, tujuan dan maksud saya di sini adalah untuk mengadakan kelas untuk orang tua dari siswa atau bisa dikatakan wali murid yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini dan harus menemani anak untuk belajar di rumah. Jadi kelas ini akan diadakan sekitar 60 menit ke depan dan dihadiri oleh psikolog dan juga salah satu wali murid. Untuk selanjutnya, saya langsung berikan kepada psikolog untuk memperkenalkan diri dan untuk memberikan materi. Saya persilakan. Oke. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi kepada Ibu dan Natasha. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kegiatan sharing diskusi pagi hari ini. Semoga hal yang akan saya sampaikan dan yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, walaupun saya sendiri dan Natasha juga belum punya anak ya. Tapi semoga ini adalah hal yang bisa bermanfaat nanti ke depannya. Bisa dimulai ya sharingnya? Ya, disilakan Kak untuk melakukan sharing. Oke, yang pertama ini judul yang saya angkat ini turut belajar di pandemi COVID-19. Kenapa saya memilih judul turut belajar? Karena pada akhirnya pandemi COVID-19 ini membuat kita semua sama-sama saling belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya kan. Selain untuk pola asuh gitu, pola asuh kepada anak maupun adik kita juga bisa belajar caranya kembali lagi recall pelajaran-pelajaran apa sih yang harusnya kita ingat untuk adik, karena mau tidak mau guru di sekolahnya itu tidak akan optimal melakukan pembelajaran berbasis online seperti ini. Jadi mau tidak mau ketika mereka kesulitan, kita lah kan penolong pertama yang bisa membantu mereka mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, pertama juga yang ingin saya tekankan di sini, pola asuh kepada anak itu bisa berbeda-beda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ilmu psikologi juga tiap anak ini punya kecerdasan yang beda-beda, punya kepribadian yang berbeda-beda, dan punya bakat dan minatnya juga yang berbeda. Maka pola asuh yang tepat untuk anak adalah pola asuh yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya ini ingin anaknya menjadi seperti apa? Anaknya ingin menjadi penurut, atau anaknya ingin menjadi pendiam, anaknya ingin menjadi ceria, atau anaknya yang mau bisa show up tentang bakat dan minatnya itu seperti apa. Nah, itu tergantung dari cara yang tepat, tergantung dari kepribadian dan bakat minatnya si anak itu. Jadi di sini sebenarnya nggak ada ilmu-ilmu yang paten harus pakai ini dan ini, tapi tips yang akan saya berikan dan sharing diskusi pagi hari ini yang bisa kita lakukan adalah tips-tips umum yang biasa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal daripada sebelum-sebelumnya, seperti itu. Terus, oke. Sebentar. Kenapa? Sebenarnya ini tidak bisa di next. Oke, ini disclaimer dulu ya. Ini ya, saya mau perkenalan karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi saya mau perkenalan. Nama saya Rizka Situnawati. Saya sudah bergelar sarjana psikologi alhamdulillah, dan saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan ini beberapa prestasi yang menurut saya cukup membanggakan untuk saya, walaupun ya alhamdulillah nggak semua ya, tapi 3 hal ini yang menurut saya punya banyak pengalaman di sana, dan saya punya percaya diri untuk ilmu ini harus dibagikan kayak gitu. Jadi yang pertama, saya pernah menjadi trainer di Brigade Infanteri Linut Angkatan Darat di Malang, mengambil tema resiliensi mental, dan alhamdulillah kegiatan pelatihan saya ini masuk 3 besar di fakultas. Dan yang kedua, saya bisa masuk 5 besar Duta Hijab Radar Malang. Di sana saya bisa mendapatkan hal yang
toleransi perkembangan anak juga saya pernah mendapatkan di sana, karena ada beberapa kegiatan yang menurut saya anak ini memang unik ya. Anak ini diciptakan dari Tuhan, dan terserah gitu loh, kita mau jadikan anak ini kayak apa. Nah, di Duta Hijab Radar Malang ini saya bisa mendapatkan hal-hal itu. Yang terakhir, dan yang baru-baru ini saya berhasil mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik 2 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dari sana saya sangat percaya bahwa ilmu psikologi ini bisa saya bagikan bahwa semua anak yang akan tumbuh kembang itu memiliki bakat yang terpendam dan kita harus terus menggali kayak gitu. Nah, ini berapa ini ya, perkenalan singkat aja, dan saya juga masih single, doakan aja cepat halal. Oke, terus selanjutnya ini agak bingung ya. Oke, gini aja. Oke, ini yang selanjutnya, ini ada 3 hal yang menurut saya mempengaruhi prestasi sekolah. Saya taruh motivasi di tengah, bukan karena asal naruh, dan lingkungan sekolah di sebelah kiri, keluarga di sebelah kanan. Kenapa saya menaruh motivasi di tengah? Karena dari motivasi ini, prestasi anak itu di sekolah bisa berubah. Motivasi rendah, prestasinya bisa rendah. Motivasinya tinggi, prestasi anak di sekolah juga bisa tinggi. Nah, tapi motivasi ini ada dua aspek yang mempengaruhi motivasi. Pertama, lingkungan sekolah, dan yang kedua, keluarga. Nah, lingkungan sekolah ini itu bisa termasuk teman sekolahnya, gurunya, atau bahkan permainan-permainan yang dia lakukan di sekolah. Kalau ada tukang baksonya di sekolah, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Dia punya motivasi untuk belajar di sekolahnya, dan bisa berprestasi ya di sekolahnya. Nah, tapi karena sekarang lagi-lagi pandemi COVID-19, lingkungan sekolah ini nggak lagi maksimal. Peran guru, peran teman, peran permainan yang biasa dia lakukan di sekolah, itu jadi benar-benar nggak optimal. Di mana anak jadi lebih sering monoton di depan kamera, atau bahkan hanya sharing tugas, terus dikerjakan asal gitu. Saya punya pengalaman, ini adik dari teman saya deket banget, jadi dia dapat tugas matematika, tapi sampai akhir kenaikan kelas. Jadi pandemi COVID ini kan mau kenaikan kelas ya, sampai akhir kenaikan kelas dan ujian, PR-PR yang dia kerjakan, PR-PR dan tugas-tugas yang dia kerjakan itu tidak pernah dikoreksi, dan ketika saya membantu si adik ini mengerjakan tugas, yang dia lakukan selama ini adalah salah. Jadi saya berpikiran, ternyata memang peran guru itu tidak maksimal, tidak optimal. Walaupun sudah diberikan tugas, anak-anak itu memang harus dituntun dan dibantu untuk bisa mengerjakan tugas itu secara maksimal dan benar. Yang kedua, ini peran keluarga. Secara tidak langsung, ada maupun tidak adanya pandemi COVID-19, peran keluarga ini sangat berpengaruh, ya kan? Dari pertama, keluarga ini adalah orang pertama yang akan memberikan anak motivasi, seperti fasilitas, seperti dukungan, seperti apresiasi. Keluarga ini yang pertama kali harus memberikan hal-hal itu kepada anak. Maka dari itu, di sini keluarga lebih akan berperan penting. Jadinya motivasi yang ada di tengah-tengah itu berhubungan. Di sini keluarga, di sini lingkungan sekolah itu berhubungan sama motivasi yang akan mempengaruhi prestasinya anak di sekolah. Dan di sini keluarga harus benar-benar maksimal. Nah, saatnya inilah pandemi COVID-19 yang banyak juga orang mengalami kekurangan, menyadari kekurangannya, tapi kita juga harus menyadari banyak hal-hal positifnya. Di sini keluarga akan lebih dekat dengan anak untuk bisa membangun prestasi, tetap berprestasi di sekolahnya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Ini yang kata saya, ini adalah bukan tips paten anak harus dikasih seperti ini, tapi kira-kira ini adalah tips yang saya dapatkan juga dari research, kapan hari dari COVID-19 memang ini adalah pola asuh yang insya Allah dan kemungkinan besar punya dampak yang lebih baik daripada kita hanya mendengarkan anak sekolah dan
sebenarnya kita nggak tahu gitu lah apa yang dia lakukan. Nah, jadi yang pertama, sekolah ini juga nggak rata ya, semua sekolah new normal gitu kan. Ada aja yang masih libur, ada aja kayak jadwal-jadwalnya jadi bentrok, ada aja yang harusnya sekolah dari jam 7 sampai jam 1, jam 2, pada akhirnya nggak sampai sesiang itu. Nah, tapi di sini, tips yang pertama adalah, dan cara yang pertama, kita bisa terus memberikan jadwal harian kepada anak. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak itu tetap sadar akan perannya sebagai pelajar. Dia nggak terbuai sama, oh pandemi COVID-19 nih, kita libur, kita nggak sekolah. Akhirnya, pelajaran-pelajaran dia yang harusnya dia punya untuk bekalnya ujian sekolah, UN, atau bahkan kenaikan kelas, itu hilang. Karena peran dia sebagai pelajar terlalu lama gitu loh. Terlalu lama pandemi COVID-19 ini membuat anak sekolah di rumahnya, belajar tetap di rumahnya. Jadwal harian di sini bukan berarti kayak, Dek, jam 6 nanti bangun, jam 7 kita matematika, jam 9 kita bahasa Inggris, enggak. Tapi jadwal harian di sini itu kita lebih kayak, Dek, nanti jam segini sampai jam sekian kamu sekolah ya. Nanti sekian dan sekian kita bisa main bareng. Nah, jadi kamu sekolah dulu. Jadi dia punya timing di otaknya dan otaknya bisa langsung terus bekerja gitu. Oh, oke, aku harus sekolah di jam segini biar nanti aku tetap bisa main. Nanti malamnya dia bisa tidur dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi itu ya, kita tetap memberikan jadwal. Terus yang kedua, ini ada namanya apresiasi yang positif. Nah, apresiasi yang positif ini bukan hanya sekedar sebuah pujian gitu ya, wah kamu bagus sekali, ulangannya dapat segini, atau enggak tugasnya dapat segini, kamu bisa mengerjakan sekian dan sekian hasilnya, enggak. Tapi kegiatan anak dan adik kita yang dilakukan di rumah, atau bahkan kegiatan baru yang ingin dia lakukan, itu berikan timbal balik yang secara spesifik. Jadi nih, kayaknya kebanyakan anak kalau udah pandemi COVID-19 ini, banyak yang belajar masak dari TikTok, ya nggak? TikTok itu kan banyak ya resep-resep masak. Terus anak-anak kita dan adik tuh pengen gitu loh nyobain, ini gimana sih rasanya kalau kita bikin resep TikTok yang biasanya dia nggak pernah lakukan karena dari pagi sampai sore dia sekolah, sorenya mungkin ngaji atau nggak tidur, udah nggak ada hal-hal baru gitu loh ya di hidupnya. Ternyata dari pandemi COVID-19 ini, mereka punya kegiatan baru. Dia mau masak-masak nih, kasih aja timbal balik yang spesifik. Kak, ini kayaknya dagingnya kurang ini deh, kurang mateng deh, atau enggak, Kak ini kenapa ya telurnya kok masih amis ya, kayak gitu. Coba deh, Kakak telurnya jangan diginikan, jangan digitukan. Nah, jadi apresiasi yang positif ini gitu loh, dia merasa oh iya ya, keluarga aku memperhatikan gitu loh sama kegiatan baru aku, atau bahkan kegiatan anak yang dilakukan di rumah, itu seperti dari sekolah, kalau dari sekolah kan yang saya tahu, pelajaran olahraga, kita tetap olahraga tapi di-record, ya nggak? Nah, itu bantu adiknya atau anaknya nge-record, jangan kayak ditaruh sendiri, atau nggak kita arahkan, Kak kayaknya cahayanya lebih bagus di sana deh. Namanya juga ini kan, ruang-ruang gitu di rumah atau bahkan di luar rumah kan nggak semua cahaya itu bagus. Nah, kita bisa bantu tuh adik kita atau anak kita untuk bisa mendapatkan gambar atau video yang bagus untuk membuktikan kepada gurunya kalau oke, anak saya memang benar-benar sekolah nih di rumah kayak gitu. Jadi apresiasi yang positif ini emang hal-hal yang secara tidak langsung mendukung dan ini ya mendukung untuk terus semangat gitu loh mereka sekolah. Tapi bukan berarti ketika mereka salah, kita nggak bisa kita nggak bisa negur gitu loh. Kalau mereka salah, oke, kasih tahu aja salah, Kak, jangan gitu ya, gitu. Atau bahkan kalau dia malas-malasan sekolah, kita harus cari tahu nih, apa yang membuat dia malas sekolah. Atau karena dia nggak nyambung sama kata gurunya kalau online aja, atau bisa juga dia motivasinya rendah karena dia nggak ketemu teman-temannya. Nah, kita harus tahu. Ini maksudnya berikan apresiasi yang positif. Terus selanjutnya, itu namanya kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, pandemi COVID-19 ini benar-benar semua merasakan gitu. Mau itu anak-anak, mau itu remaja, mau itu dewasa, mau itu udah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, waktu bersama keluarga itu lebih lama. Keluarga akan menjadi satu-satunya tempat untuk kita balik ketika ada pandemi COVID-19 ini. Ya kan, bener ya? Menghabiskan waktu sekitar 10-20 menit
untuk bisa ngobrol, sharing, itu merupakan sesuatu yang akhirnya kadang menjadi hal baru gitu loh untuk sebuah keluarga. Ada keluarga yang merasa waktu itu sangat berharga atau bahkan aku nggak perlu sharing sama keluarga aku karena ya aku pagi sekolah, terus atau bahkan aku pagi kerja, pulangnya malam, aku istirahat, aku capek, aku tidur. Tapi karena pandemi COVID, work from home, atau enggak new normal, jadinya jam kerjanya lebih terbatas, atau bahkan ruang-ruang yang harusnya dia kerjakan itu jadi juga terbatas. Makanya 10-20 menit untuk sharing ngobrol bareng keluarga, topik apa yang ingin kalian bahas, itu menjadi hal penting. Contohnya apa nih? Contohnya kayak karena sekarang pandemi COVID, coba deh tanya mamanya, Mama butuh bantuan nggak? Coba deh kakak yang nyetrika baju, atau enggak kayak kakak deh yang nyapu-nyapu, atau Mama mau makan apa? Coba kakak mau bikinkan makan, atau enggak hal-hal lainnya yang bisa benar-benar kita habiskan. Atau kalau kita sudah punya anak, biarkan anak ini memilih permainan yang diinginkan, atau permainan yang biasa dia lakukan di sekolah. Istirahat di sekolah kan bisa 20-30 menit ya. Nah, lakuin aja. Kakak biasanya kalau di sekolah main apa sih? Ayo kita main bareng. Itu bisa kita lakukan. Menghabiskan waktu bersama keluarga itu seperti itu. Jadi, kitanya tetap berperan aktif untuk anak, dan anak juga tetap berperan aktif gitu loh. Apa yang dia lakukan di sekolah juga bisa dia lakukan di rumah. Kayak gitu. Setelah itu yang selanjutnya, ini ada mendorong kesukaan anak atau mengeksplor kegiatan baru. Nah, mendorong kesukaan anak ini hampir sama seperti memberikan apresiasi yang positif. Tapi, mendorong bedanya di sini itu, kita memberikan suggest atau kita memberikan saran nih, kakak bisa apa sih gitu, kakak maunya apa nih selain yang kakak bisa lakukan. Kadang anaknya main bola, tapi coba aja deh diajak untuk main hal lain, misal main main kayak melukis, main cat gitu ya, main warna-warna. Karena selain dari pekerjaan sekolah yang dia lakukan, kreativitas ini ternyata punya banyak peran dan punya banyak dampak gitu loh untuk anak-anak. Hampir saya tahu itu dari ilmu psikologi, kreativitas anak ini bisa mencapai hampir 90% karena dari kreativitas ini sebenarnya anak ini jadi berkesinambungan gitu loh. Anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, secara tidak langsung dia memiliki IQ yang juga tinggi. Nah, kalau hanya mengandalkan pekerjaan sekolah, menurut saya itu kurang efisien. Maka dari itu, mendorong kesukaan anak atau mengeksplor kegiatan baru, hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan, itu akan menjadi hal yang sangat penting. Natasha, maaf ini ya, ngepotong. Ini aku ada kayak dapat notif, this meeting has been upgraded by host and now includes unlimited minutes. Kayaknya minutes-nya ini ya sama kamu dibatasin ya. Takutnya ntar tiba-tiba mati. Ini kalau mau yang nggak dibatasi itu soalnya harus bayar. Oh gitu. Iya, tapi bisa Cukup kok nggak? ini. Cukup kok, Jangan cukup. ya. Oke, lanjut ya. Kreativitas, kita balik lagi ke kreativitas. Kreativitas ini banyak banget. Nggak melulu kreativitas ini tentang seni. Nggak melulu kreativitas ini tentang melukis. Terus gambar, nyanyi, apalagi yang seni-seni lainnya. Teater kayak gitu ya. Enggak. Tapi kreativitas di sini cara dia membaca, cara dia menulis, atau bahkan cara dia memecahkan rumus-rumus matematika. Menurut saya itu sebuah kreativitas yang beda-beda gitu ya. Semua anak punya kreativitas, dan kreativitas itu yang harus tetap kita eksplor dan gali. Di sini akhirnya mendorong kesukaan anak atau mengeksplor kegiatan baru merupakan hal yang juga penting selain pekerjaan sekolah. Terus yang selanjutnya, ini ada yang namanya atur batasan dalam penggunaan media dan jelaskan berita yang baik. Oke, sekarang saya tanya nih ke Natasha atau ke Ibu Vivin ya? Saya panggilnya Ibu Bu Vivin. Ika, ya Ibu Vivin juga Oh, nggak apa-apa. ya, Ibu Ika atau Ibu Vivin. Pernah nggak kita
ngelihat berita atau bahkan upgradean berita COVID, terus secara tidak sadar mental kita ini merasakan apa yang seharusnya bukan kita. Misal kayak kita baca, oh ini nih dampak dari COVID, kita bisa batuk-batuk, kita bisa pusing, terus tiba-tiba secara otomatis aja kita batuk, kita pusing, kayak gitu ya. Itu karena kadang memang dampak psikologis itu ada dari kita membaca, karena terlalu banyak berita-berita yang masuk dan kita terlalu ke-trigger gitu dengan hal gitu, makanya kita merasa berita ini akan berdampak juga. Maka dari itu, kita bisa atur batasan media untuk anak ataupun adik kita agar mereka tidak menelan mentah-mentah. Tahu nggak, mau recall sedikit ya, mau tanya juga sama Natasha dan Ibu Ika, pernah tahu beritanya yang shotgun, kayak temperatur pakai tembak, itu katanya nggak baik buat otak kita karena katanya ada sensornya. Pernah tahu ya? Itu ternyata adalah berita yang masih hoax gitu. Nggak ada riset yang membuktikan bahwa shotgun itu bisa bikin otak kita jadi sempit dan mengecil. Nggak secepat itu gitu ya, tiba-tiba shotgun bikin otak kita mengecil gitu. Enggak. Karena otak kita ini adalah kreasi Tuhan yang paling sempurna, jadinya nggak semudah itu gitu loh bikin otak kita mengecil. Jadi kalau misal nih adik atau anak kita nelan mentah-mentah itu kan takut ya, kayak mereka nggak mau di temperatur karena dia takut otaknya mengecil. Itu bahaya banget. Dan yang bikin saya lucu juga, ini ternyata dampak dari media ini bukan cuma bisa mentah-mentah ditelan sama anak-anak, tapi orang dewasa pun itu bisa. Saya pernah punya pengalaman, jadi waktu saya ini ke sebuah toko di dekat rumah, yang dia mewajibkan untuk mengukur temperatur pengunjungnya, dia pakai shotgun, dan lucunya dia ini shotgun tangan saya. Tangan dan badan itu beda temperatur. Ini sekarang tangan saya dingin, tapi lengan saya ini sekarang panas, hangat. Jadi beda temperaturnya. Dan saya tuh cukup kasihan gitu ya, cukup kasihan sama mereka dan orang-orang itu yang apakah kalian menelan mentah-mentah, apakah kalian korban media gitu kan. Jadi kasihan gitu loh sebenarnya. Jadi itu, kita sebagai generasi memang harus lebih cerdas dalam memilah media. Ya, Kak Rizka, mohon maaf untuk memotong ya. Mungkin untuk bisa lebih dipercepat lagi karena waktunya takut memakan terlalu banyak. Oke. Ini memang hampir dikit lagi kok. Oke, ini yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya ini, bantu anak atau adik kita untuk tetap terhubung dengan temannya. Karena mau tidak mau, menghubungkan anak tetap keep in touch, tetap connecting dengan teman-temannya ini membuat mereka tetap semangat sekolah. Oh, temen aku sekolah nih di sini, temanku tetap belajar, temen aku tetap ini, temen aku mengerjakan tugas. Jadi mau tidak mau, kita pun sebagai ibu, orang tua maupun kakak, itu menjadi lebih bahagia gitu ya kalau melihat anak ataupun adik kita lebih semangat karena mereka tetap keep in connecting gitu loh dengan teman-temannya. Setelah itu yang selanjutnya ini yang nggak kalah penting menurut saya, itu kita ikut kegiatan dasar anak. Tidur, menurut saya tidur ini adalah kegiatan paling optimal dan tepat untuk bisa mengontrol anak. Kita bisa sharing di sana. Ada yang namanya pilotalk. Tahu kan ya namanya pilotalk, istilah pilotalk. Nah, pilotalk ini nggak cuma kita lakukan untuk suami istri aja, enggak. Tapi antara anak dan ibu, kita bisa lakukan. Kayak kita tanya nih, hari ini adik perasaannya gimana sekolah, hari ini apa sih yang adik pingin ubah buat besok biar adik lebih semangat, atau enggak besok adik mau makan apa, besok adik mau sarapan apa. Nah, itu adalah tidur merupakan hal yang paling tepat karena secara langsung ketika sudah jam waktu tidur, otot-otot kita, pikiran, mental itu juga lebih rileks kayak gitu. Dan ini juga sebagian kegiatan basic anak yang bisa kita ikut sertakan dalam kehidupan kita, yaitu makan, belajar. Yang tadi saya bilang, belajar itu nggak cuma anak dibiarkan
udah kerjakan aja, tapi kita harus tahu nih anak ini belajar apa, gimana cara dia memecahkan masalahnya, memecahkan soalnya, latihan ataupun kita mulai ke orang yang profesional, karena mau tidak mau saya mendapatkan bukti orang-orang profesional seperti psikolog, psikiater, dan psikiatri itu memiliki banyak sekali peningkatan pasien karena ada orang-orang yang akhirnya menderita kesehatan mental karena pandemi COVID. Karena tiap orang kan copingnya beda-beda ya, coping stresnya beda-beda. Jadi mereka butuh gitu loh profesional. Kalau kalian merasa anak ini mulai menderita kesehatan mental yang tidak biasanya, alangkah lebih baiknya daripada menerka-nerka dan salah untuk menanganinya, lebih baik ke profesional gitu. Bisa psikolog, psikiater, ataupun psikiatri. Setelah itu, ini adalah hal terakhir yang bisa saya berikan, adalah hal yang bisa dibahas bersama keluarga. Kadang kita lupa gitu loh bahwa kita cuci tangan, tapi kita tidak menerapkan protokol cuci tangan yang benar. Sebenarnya protokol cuci tangan yang benar ini kayak apa sih? Apalagi untuk anak-anak, dunia anak-anak itu bermain ya, dunia anak-anak itu bermain, jadinya dia mau segala apapun kegiatan dia itu akan lebih fun, akan lebih membuat dia tertarik. Bisa kayak membuat suasana cuci tangan terasa lebih menyenangkan. Kayak nih, kalau misal di awal-awal sekarang udah berapa bulan ya pandemi COVID-19, tapi bisa aja kita mengoreksi cara mereka cuci tangan. Bener nggak sih cara mereka cuci tangan? Atau enggak cuci tangannya pakai air gini-gini udah selesai. Tapi kan di sini kita bisa harus memastikan telapaknya, sela-sela jarinya, jempolnya, kukunya, itu memang benar-benar terbebas dari bakteri maupun virus yang menempel di dalam tangannya gitu. Jadi buat suasana cuci tangan itu terasa lebih menyenangkan. Atau bisa juga sama-sama membuat tempat cuci tangan baru. Itu kan ini ya lagi hits ya, tempat cuci tangan baru pakai galon. Nah, kalau galon terlalu biasa gitu, tapi gimana kalau galonnya dilukis? Akhirnya mereka punya kegiatan baru yang lebih excited gitu. Oh, ternyata pandemi COVID-19 ini nggak hanya gitu-gitu aja ya, aku bisa melakukan hal baik dan hal lainnya bareng mama, bareng kakak, kayak gitu. Terus yang kedua ini, ajari anak untuk mulai menjaga diri dan social distancing. Ini adalah menurut saya hal yang paling agak sulit dan bimbang gitu, karena pada anak-anak itu sosial skill-nya dan kemampuan dia bersosialisasi itu harus dioptimalkan. Karena untuk apa? Karena untuk jenjang berikutnya ketika dia SMA, ketika dia kuliah, kemampuan sosialisasi ini mereka harus punya. Dan ini dimulai dari anak-anak. Namun, ajakan untuk bisa menjaga diri dan social distancing ini harus benar gitu loh. Menjaga diri, dia bisa berteman, dia bisa bermain, tapi harus pakai masker ya, Dek ya. Sebelum main dan sesudah main, kamu harus cuci tangan, jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut, dan harus selesai ganti baju. Nah, itu cara dia menjaga diri. Jadi, dia paham, aku kalau mau keluar, aku harus jaga diri gitu. Nggak cuma anak-anak, saya masih sangat sering lihat anak-anak yang main sepeda, nggak pakai masker, atau nggak kayak jalan-jalan sama temennya, kumpul-kumpul nggak pakai masker. Itu menurut saya kan berbahaya. Kita nggak tahu kayak mereka berinteraksi dengan siapa gitu. Maka dari itu, kita harus mengajarkan anak ataupun adik kita untuk bisa menjaga diri dan social distancing. Kalau bisa kepada orang yang baru, ajari aja juga gini, salaman gini. Saya sudah kayak sering menerapkan saya salaman gini, kalau bukan ke orang tua ataupun orang-orang yang menurut saya penting, ya udah gitu loh, nggak apa-apa dek, karena sekarang lagi COVID-19, hal gini adalah hal yang wajar. Salaman gini adalah hal yang wajar, seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah permainan yang untuk mengingat sesuatu. Permainan mengingat sesuatu itu banyak banget ya, memory games lainnya, bisa dari ponsel, bisa dari kata-kata sendiri, atau enggak kayak kita tulis sendiri. Itu banyak banget permainan games, memory games yang bisa kita lakukan bareng anak, agar selain, saya yakin banget sekolah online ini bener-bener nggak maksimal untuk anak-anak. Karena udah saya punya banyak buktinya gitu loh, banyak buktinya nggak cuma 1-2 anak yang akhirnya nggak ngerti apa yang harus dia lakukan, bahkan bertebaran di media juga. Ini belajar online apa sih, dapat apa sih, paling cuma dapat tidur, dapat ketawa-ketawa, dapat bengong aja gitu. Jadinya permainan mengingat sesuatu ini adalah permainan awal untuk bisa terus merecall otak anak ataupun adik kita, bahkan kita sendiri, untuk tetap berkembang otaknya. Oke, nah itu hal yang bisa bahas bersama keluarga. Dan
sesi diskusi yang bisa saya lakukan. Semoga juga kalau kurang nggak apa-apa, karena di sini saya tidak ingin menggurui, saya hanya ingin sharing diskusi dan yang bisa saya berikan hanya itu. Terima kasih untuk sudah memperhatikan. Bisa kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin dikonfirmasi lagi, saya terima. Ya, terima kasih Kak Rizka untuk informasinya. Sangat menarik. Selanjutnya saya buka ruang buka sesi pertanyaan nih untuk mungkin Ibu Ika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Jadi gini, aku manggilnya Kak atau Kak aja deh ya? Iya, Kak aja nggak apa-apa. Jadi gini Kak, aku tuh punya adik yang ya ada satu SMP, yang satu baru masuk SMP, dan yang satu tuh udah SMA. Dan kebetulan mereka itu kayak agak terlena karena sudah terlalu lama diem di rumah. Jadi menganggap si COVID ini ya kayak enjoy aja gitu, dan sekolah tuh kayak aduh ya udah deh yang penting absen gitu loh. Iya. Ya, paham. Ketika aku memberikan saran kepada mereka sebagai kakak ya, sebagai kakak, itu sepertinya tuh kayak diabaikan dan dihiraukan gitu aja. Mereka tuh lupa waktu untuk sekolah gitu. Dan aku tuh kadang sampai bingung. Ketika mereka diingatkan, mereka selalu nyolot atau enggak tuh ngarah gitu, diem di kamar dan nggak mau keluar dari kamar. Itu aku harus melakukan apa ya, Kak ya? Oke, balik lagi. Yang tadi saya bilang, pola asuh dan pengasuhan anak atau adik itu beda. Apalagi ini udah SMP ya, udah sekitaran SMP remaja lah istinya. Iya, Roman. Remaja ini, kepribadian remaja ini sebenarnya sudah dibentuk saat mereka ketika mereka anak-anak gitu. Jadi memang hal yang paling optimal kita membentuk kepribadian anak ini ketika anak-anak. Tapi tidak mungkin kan ketika remaja kita bisa merubah kepribadiannya dengan cara apa? Memang agak lebih sulit karena mindset dia dan otak dia ini sudah bukan lagi keluarga gitu loh. Tapi teman-teman sebayanya, teman mainnya, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa minta tolong ke temennya, temen yang paling deket. Karena kita juga nggak memungkiri ya, ketika kita SMP atau SMA, kita ini lebih kayak sering cerita ke temen, kita lebih sering main sama temen, iya kan? Jadinya, coba aja kayak ajak juga nih temennya yang paling sering dia barengin atau enggak yang sering dia ajakin main, itu juga melakukan hal yang positif gitu. Jadi, jangan cuma absen aja, tapi kita juga harus lebih memperhatikan lagi. Kalau kayak misal, dia absen aja, dia kok cuma absen, tadi emang sekolahnya ngapain aja, belajar apa, ada PR enggak, hal yang paling utama ada PR enggak, ayo kakak bantuin. Nah, tapi juga nanyanya ini jangan langsung yang jam 12 selesai, jam 1 kita tanya, itu bener-bener nggak efisien. Karena apa? Karena otak mereka udah capek gitu loh. Capek di sini bukan berarti dia mikir, tapi capek di sini juga bisa karena dia bosan. Dia cuma absen aja, akhirnya bosan dan dia nggak mau mikir. Tapi jam-jam yang tadi saya bilang, mau tidur atau enggak kayak mau makan, selesai makan, itu adalah jam-jam efektif untuk memberikan perhatian lagi gitu ya kepada adik atau enggak anak kita. Dek, tadi ada PR enggak gitu. Biasanya kan ada PR ya, lebih sering ada PR ya kalau sudah pendidikan online gini, karena mereka harus belajar terus. Ditanya aja, ayo kakak bantuin mana nih yang kamu nggak tahu kayak gini. Memang nggak bisa keras sih, karena mereka ini semakin, kalau dikerasin ya menurut saya, semakin dikerasin, mereka malah makin ogah gitu. Apalagi kalau kita perannya bukan orang tua. Kita sebatas, dia nganggapnya kakak gitu kan. Iya. Iya, jadi apaan sih gitu. Aku, kamu aja gitu. Aku punya kegiatan sendiri, tapi di sini peran kakak juga penting karena saya yakin orang tua ini juga kadang nggak tahu pelajaran, udah lupa pelajarannya anaknya ini seperti apa. Tapi karena kita kan masih muda, jadi kita bisa tetap minimal kalau kita baca-baca lagi, kita tahu lagi rumusnya, kita cari-cari, oh gini caranya, oke aku paham lagi kayak gitu. Nah, di situ tuh perannya kakak, jangan terlalu mengintimidasi adiknya, tapi kalau memang dirasa salah, ditegur, tapi jangan langsung ditegur. Tunggu timing-timing yang dia merasa lebih santai, atau enggak
dia duduk-duduk, ikut duduk, ngobrol dulu. Dek, gimana ini lu? Dek, kakak punya ini nih, Dek, bantuin ini yuk. Nanti baru deh ketiga bantuin bikin apa gitu ya, masak atau gimana. Atau bawain makanan yang baru aja dimasak, baru itu dibilangi, Dek, coba dong kalau sekolah jangan gini, jangan bandel, atau enggak, coba deh kalau punya PR dikerjakan, ayo sini kakak bantuin nggak apa-apa, kayak gitu. Butuh apa nih, ada berapa banyak, kayak gitu. Itu adalah hal yang basic dan sebenarnya optimal gitu dilakukan, dan kebanyakan anak-anak bisa optimalnya seperti itu, kayak gitu. Terus cara agar kita tahu kalau dia paham materi yang diajarkan gurunya itu gimana? Kan nggak mungkin toh kalau kita tuh malamnya belajar, misalnya kita tuh belajar bareng terus aku ngasih soal lagi tuh kan kayaknya kan nggak mungkin kan. Itu enaknya gimana ya caranya, cara halusnya agar aku tahu, oh ya nih adekku paham nih materi ini nih, udah paham nih. Oke, sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, kita lihat dulu kalau dia punya PR, dia punya pekerjaan dari sekolahnya, kita lihat nilai-nilai PR-nya gimana, atau enggak kalau nggak dikoreksi, kita yang koreksi sendiri. Sebenarnya jawaban adik aku, ini bener nggak sih? Atau PR-PR sebelumnya kita lihat, kalau hampir keseluruhan mereka salah, atau enggak, mereka malah nggak membenarkan, dia tahu salah tapi nggak membenarkan, saya bisa bilang bahwa sebenarnya adik kita atau anak kita itu gak paham sama materi yang udah dikasih. Tapi kalau misal dia salah, tapi ada pembenaran di tugasnya, oh dia mau belajar, dia mau membenarkan, dan dia paham. Gitu. Jadi kita melihat PR-PR sebelumnya, atau kita lihat PR yang sedang dia kerjakan. Kayak gitu. Jadi kalau memang kayak langsung tanya, dia tadi belajar apa? Belajar matematika, Kak. Ayo coba 1 tambah 1 berapa? Nggak bisa dong, nggak bisa gitu, karena kan kita nggak tahu gitu ya kapasitas tadi dia belajar gimana gitu. Jadi kita mau nggak mau lihat riwayatnya pekerjaan dia, riwayat tugasnya, kayak gitu. Ada lagi mungkin dari saya juga ingin tahu, kita sharing-sharing aja di sini. Sebenarnya kalau mau dilihat itu kebanyakan memang orang tuanya yang mengerjakan tugas gitu. Kalau saya lihat dari beberapa teman dan beberapa saudara, mereka kayak ya udahlah karena tugasnya kebanyakan, jadi ya udah orang tuanya aja ngerjain biar cepet. Karena ada keponakan saya yang sekolah, dia dari pagi ngerjain tugas bahkan sampai selesai asar itu tugasnya masih belum selesai, dan itu harus dikumpulkan dalam waktu 1 hari gitu. Sebenarnya kasihan sama adiknya sih, maksudnya kasihan sama anak kecil ini karena kan dia baru naik kelas 3 dan dia sudah harus terpressure, harus duduk diam dan nggak boleh main, nggak boleh gini. Itu sebenarnya cara mengatasi untuk anak itu biar nggak stres tuh gimana sih? Oke, anak nggak stres. Saya mau tanya dulu nih, jeda waktu pelajaran itu biasanya berapa menit? Kalau yang adik ini? Maksudnya pas sekolah normal gitu? Atau pas Enggak, COVID nih? COVID-19 ini. Sebenarnya anaknya itu nggak yang di sterek sama orang tuanya yang jam segini sampai jam segini itu kerja, yang misalnya enggak. Jadi misalnya pagi misalnya jam 8 itu sudah mulai kerja, ngerjain tugas-tugas, nanti tiba-tiba dia ngilang, terus tiba-tiba datang lagi buat ngerjain tugas, nanti dia ngilang lagi. Tapi akhirnya dia sampai nangis karena 1 hari itu nggak selesai tugasnya. Tapi padahal dia sudah berusaha kayak, Ma, aku tuh sudah ngerjain, sudah capek, tapi nggak selesai gitu loh. Jadi dia sendiri sampai marah karena tugasnya kayak tiada akhir gitu. Dalam 1 hari cuman. Ya, jadi itu adalah trik kita, tips kita, dan cara kita memanajemen yang tadi saya bilang gitu loh. Kita harus tetap, yang tips awal tadi yang saya bilang, kita harus memberikan jadwal. Jadwal ini tujuannya biar dia manajemen waktunya sendiri. Kalau dia nggak bisa kasih plotting nih, jam segini kita ngerjakan tugas, jam segini kita main, jam segini kita ibadah, kita makan. Kalau kita kalau dia nggak bisa melakukan hal itu, kita yang kasih time schedule itu. Jadi
jam 8 sampai jam segini adik harus makan ya, adik harus ngerjakan tugas ya, nanti setelah itu kita boleh makan sarapan. Nah, jadi mereka tahu. Jadi kayak sekolah gitu kan, kalau sekolah kan emang udah ada jadwalnya nih, jam segini pelajaran matematika, jam segini sampai jam segini bahasa Indonesia. Nah, karena dia nggak punya jadwal, pandemi COVID ini mau sampai malam, mau sampai sore, dia jadi kayak terlena gitu, balik lagi kayak yang tadi, siapa, Mbak Ika bilang gitu loh, mereka terlena dengan udah kita libur, kita nggak punya jadwal apa-apa, jadwal jadi hancur. Tapi strateginya itu time management, dan kita kasih jadwal, dek jam segini-segini kamu harus kerjain tugas, karena nanti kamu harus makan jam segini sampai jam segini, nanti setelah itu kamu ibadah, habis itu kerjakan lagi nih soal yang ini, karena kamu punya 2. Nah, kita harus tetap tahu nih, besok tugasnya berapa banyak yang dikumpulkan. Kalau misal 2, berarti kita bikin 2 jam yang dia kerjakannya tugas itu, tapi bukan dalam waktu yang berdekatan gitu. Karena kan ini ya waktunya juga udah renggang kan. Jadi di sela-selanya bisa dikasih permainan, bisa tidur dulu, atau enggak kayak bisa makan dulu, kayak gitu. Jadinya mau nggak mau kita emang yang balik lagi gitu ke orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih paham caranya menangani gitu kan, karena kalau nggak dibantu juga mereka nggak bakal tahu gimana caranya memanajemen waktu, memanajemen tugasnya sendiri. Emang harus pinter-pinter sih, dan kalau memang dia nggak tahu, kita dampingin aja. Minimal kalau kita nggak terus liatin tugasnya, ini tugas nih, kita liatin terus itu sampai selesai. Enggak. Tapi duduk aja, perhatiin, kita baca koran, atau enggak kayak kita main handphone nggak apa-apa. Asal dia ngerjain, jadi dia merasa ada yang nemanin. Kalau dia nggak tahu, bisa langsung tanya. Kebanyakan anak-anak yang langsung ngibrit lari kemana, karena di sekelilingnya itu nggak ada orang yang bisa dia tanya. Jadi ketika dia nggak tahu, dia bosan. Udahlah, aku main aja, aku nggak tahu. Tapi kalau ada orang yang dia percaya, entah ibunya, entah kakaknya, aku nggak tahu nih nomor 2. Kak, ini nomor 2 apa ya? Gimana ya caranya? Jadi bisa terus mengerjakan sampai selesai, kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dibiarin kalau emang anak yang sekolah di pandemi COVID-19 ini yang berbasis online. Kayak gitu. Terus kalau misalnya cara membangun mood anak untuk mau mengerjakan tugas dari sekolah itu gimana, Kak? Membangun mood ya. Membangun mood, saya balik lagi nih, nanya ke Natasha ataupun ke Mbak Ika. Caranya Natasha membangun mood, itu biasanya Natasha ngapain aja? Kalau saya tuh mood nggak mood tetap harus dikerjakan. Jadi apa ya? Enggak, ini deh, jangan ada kayak harus ngerjakan tugas tapi nggak mood, terus Natasha membangun mood aja. Kan pernah ya bad mood terus good mood lagi. Nah, itu gimana caranya Natasha dari bad mood ke good mood lagi? Saya tuh biasanya kalau lagi bad mood itu ketemu teman atau keluar rumah atau makan sesuatu yang saya pengenin banget. Oke. Hal-hal yang kayak ke temen, keluar rumah, makan, itu hal-hal yang Natasha suka kan ya berarti ya? Ketemu temen, keluar dulu. Nah, Natasha tahu nih udah apa yang Natasha suka. Jadi ketika Natasha bad mood, Natasha nggak mood, Natasha bisa melakukan hal ini. Tapi kalau kita nggak tahu nih gimana anak ini, good moodnya gimana, kita tanya, nggak mood nih udah kayak males, udah kak, males nih udah bosen, udah capek. Oh ya udah, jangan memaksa, karena kalau dipaksa juga nggak bakal baik kayak gitu. Ya udah, kakak mau apa? Kakak mau main apa kak? Jangan lama-lama ya. Nanti setelah main kita kerjakan lagi, atau enggak kalau memang dia juga sukanya keluar, yaudah yuk kita beli es krim dulu, oh ya udah yuk kita jalan dulu nih ke sini, kayak gitu. Pakai masker, pakai jaket, kayak gitu. Jadi cari gitu loh, kalau dia bad mood, bikin good mood dulu, baru ngerjakan tugas. Jangan bad mood dipaksa sampai tugasnya selesai, baru nih cari, oh oke, karena tugas kamu selesai, kita jalan-jalan. Enggak, tapi bad mood, cari good mood-nya gimana, dia bisa ngerjakan tugas lagi, kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Rizka. Mungkin dari Mbak Ikanya masih ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, kayaknya cukup. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk Kak Rizka, juga untuk Mbak Ika. Terima kasih untuk ilmunya dan diskusinya, sangat menarik dan membuka pengetahuan baru tentang parenting skill ini. Terlebih kan kita kan juga rata-rata belum menikah, dan nanti menghadapi anak ataupun menghadapi adik si terdekat ini itu seperti apa, sudah dijawab oleh Kak Rizka. Terima kasih.
semoga apa yang disampaikan ini bisa kita jalankan gitu, dan semoga pandemi ini segera berakhir biar semuanya kembali normal kembali. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat